dengan tulus ikhlas, penuh kesabaran karena tantangan kerja ke depan itu cukup rumit dan sulit, dan itu butuh kesabaran, kemudian butuh ketekunan, dan juga tunjukkan disiplin yang tinggi, etos kerja yang baik, serta berkarakter yang luar biasa. Selamat pagi pemirsa Pasti Laku TV, kembali lagi saya Cynthia Bella hadir pagi hari ini menyapa Anda tentunya di program NTT Menyapa, dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pendidikan di Nusa Tenggara Timur, orang nomor satu di Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Profesor Dr. Zainur Wula, SPD MSI. Kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau tentang perjuangan karirnya selama ini. Assalamualaikum Bapak Prof. Waalaikumsalam, ya, Selamat selamat pagi. pagi-pagi. Apa kabar? Baik. Baik Pak. Ya, Hari ini kita akan menyapa pemirsa Pasti Laku TV, ya, tentunya di program NTT Menyapa. Bapak ya, bisa menceritakan kepada kami bagaimana perjuangan Bapak ya, di mana meraih gelar profesor dan ya, juga dikukuhkan sebagai guru besar di ya, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Universitas Muhammadiyah ya. Kupang. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada media ini yang sangat care dan peduli kepada kami. Tentu untuk memperoleh atau meraih impian gelar guru besar atau profesor itu memang bukan perkara yang mudah. Itu melalui proses suatu perjuangan yang sangat panjang, dan bukan hanya sekadar mimpi atau cita-cita, tetapi kita mewujudkannya dalam kerja-kerja kita sejak saya masih sekolah, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, magister, doktor, dan hingga seperti sekarang ini. Nah, selain sebagai uh, pemimpin atau rektor di Universitas Muhammadiyah Kupang, pekerjaan pokok saya adalah sebagai tenaga pendidik atau dosen. Dan tugas dosen itu ada tiga, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu tentu kita lakukan secara uh, simultan atau secara kerja secara sebaik-baiknya. Tiap hari kita mengajar, ya, tiap hari kita mengajar, tapi mengajar saja tidak cukup. Dosen itu harus bisa menghasilkan karya-karya melalui suatu riset atau penelitian, dan kita publikasikan melalui jurnal atau proceeding. Dan itu dimulai dari kita mulai masuk bekerja sebagai dosen dengan pangkat yang paling rendah asisten ahli, kemudian lektor. Lektor itu ada jenjangnya, lektor 3C, lektor 3D, kemudian ke golongan 4, dan kemudian sampai ke jenjang lektor kepala dan guru besar. Itu suatu perjuangan yang sangat panjang, dan juga tapi bagi saya merasa ini seperti biasa saja, merupakan pekerjaan profesi kita sebagai dosen, dan kita telah memilih jalur itu sebagai dosen, sebagai profesi kita, maka tidak hanya sekadar mengajar, tapi kita juga harus melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, dan itu bisa memperoleh angka kredit untuk kita mengajukannya untuk memperoleh jabatan dan kepangkatan fungsional kita. Baik, Ya. Bapak Prof. Ya. Dikukuhkannya sebagai guru besar ini dari kapan, Pak? Pengukuhan guru besar itu dilakukan pada 28 Oktober, tepatnya di hari Sumpah Pemuda, dan bertempat di Aula Gedung B Universitas Muhammadiyah Kupang. Sedangkan SK guru besarnya kami peroleh 22 Mei 2023 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sebagai guru besar ini satu-satunya di UMK, ataukah sudah ada guru besar lain? Untuk Universitas Muhammadiyah Kupang pertama kalinya, ya. Luar biasa, Pak, ya. Baru pertama kalinya ini. Ya, Ya. terima kasih. Ya. Ini juga jadi motivasi buat rekan-rekan rektor yang lain. Ini Bapak Prof, bagaimana berbagi kiat-kiatnya, Pak? Jadi kiat-kiat kami, memang tugas pokok kami itu sebagai pengajar, tapi kan tugas tambahan kan sebagai rektor. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai menyisihkan waktu, ya. Bagaimana kita bisa mendesain waktu itu agar kita tidak terlena hanya dengan jabatan yang kita peroleh, tapi pekerjaan pokok kita, profesi kita adalah sebagai dosen atau tenaga pendidik. Jadi mengajar, kemudian kita juga melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian. Dan itu akan membantu peningkatan karier kita. Jadi sebenarnya di perguruan tinggi itu
menjabat itu adalah tugas tambahan. Jabatan utamanya adalah sebagai dosen Iya. atau sebagai tenaga pendidik itu. Dan kiat-kiat ini saya mulai dari sejak masih muda ya, sejak Mmm. berpangkat asisten ahli, kami mengejar terus impian itu dengan terus meningkatkan eee, karier kami melalui tulisan-tulisan dan eee, kegiatan kami melakukan pengabdian, sekaligus juga jika angka kredit telah memenuhi syarat, kita mengusulkan kepada lembaga layanan pendidikan tinggi atau waktu yang sebelum LD2LIT ini kan ada Kopertis, koordinator Kopertis wilayah 8, dan Iya. alhamdulillah sekarang sudah ada di Nusa Tenggara Timur sudah 3 atau 4 tahun terakhir Mmm. ini. Dan itu tentunya sangat membantu sekali dengan jarak waktu yang dekat ya, jarak yang dekat, waktu yang eee, tidak membutuhkan waktu yang lama dari tempat kita bekerja ke kantor LD2LIT-nya. Jadi dengan keberadaan lembaga layanan pendidikan tinggi ini tentunya sangat membantu ya, sangat membantu kami untuk mempercepat proses pengurusan guru besar, karena angka kredit telah kami menganggap bahwa kami telah mengumpulkan sekian ya angka kredit melalui tulisan baik jurnal maupun proceeding dan juga publikasi ilmiah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, kami tentu sebagai pemimpin kami mendorong kepada dosen-dosen kami, tenaga-tenaga pendidik kami agar melakukan hal yang sama ya. Paling tidak dari yang kami lakukan bisa mereka memperhatikannya, jadi tidak hanya sekedar mereka mengajar ya, mengajar saja, tapi juga harus mengejar karier itu dengan terus melakukan penelitian dan pengabdian dan mempublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap layak ya, layak untuk memperoleh angka kredit baik di Sinta 1, 2 maupun sampai dengan Sinta 6 atau dari Sinta 6 sampai ke Sinta 2 atau Sinta 1. Kemudian melalui publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional maupun bereputasi internasional. Baik, Ya. Pak. Pak, kami pengen tahu nih dan juga pemirsa Hmm. di Nusa Tenggara Timur lewat Pastilaku TV pengen tahu Bapak sudah berkarir atau mengabdi di Universitas Muhammadiyah Kupang ini sejak kapan? Jadi saya itu di Universitas Muhammadiyah Kupang, saya dosen tetap yayasannya pada 31 Desember tahun 1998. 98 cukup Iya, lama ya, Pak, iya ya? cukup lama ya, hampir 20 tahunan ya. 20-an tahun Iya, ya. itu dosen tetap yayasannya seperti itu. Kemudian jabatan fungsional akademik pertama sekali saya peroleh asisten ahli itu di April tahun 2005. Oke. Jadi jaraknya juga cukup lama antara masa saya kerja di sini dan untuk memperoleh jabatan akademik pertama itu tahun 98 ke 2005 itu jangka waktunya yang cukup lama. Oke. Kemudian yang kedua saya memperoleh jabatan lektor itu di 2009, 2009. dan 2013 saya memperoleh jabatan 2009 2013 itu saya memperoleh jabatan lektor kepala. Ya, lektor kepala dan sekian tahun ya, cukup lama juga saya memperoleh guru besar tepatnya di tanggal 22 Mei 2023. Iya. Ya. Apakah ini impian Bapak untuk meraih gelar profesor dan dikukuhkan jadi guru besar? Ini sudah menjadi impian Bapak atau seperti apa, Pak? Oh ya, jadi tentu ini merupakan impian saya dari kecil itu. Memang saya sejak SD ya, ini saya tidak pernah alpa kecuali Oke. sakit. SMP juga demikian dan SMA juga saya sangat, bahkan saya selalu pokoknya eee, untuk kebutuhan sekolah jangan sampai orang tua saya itu bilang belum ada uang, itu saya langsung stres. Jadi memang niat saya itu kepingin betul untuk sekolah dan impian saya memang dari kecil kepingin meraih sukses. Tuh, jadi bahkan dari kecil itu saya sudah tulis, padahal saya sekolah belum apa-apa, saya sudah karena kepingin dengar di TV ada sebutan doktorandus, Iya, insinyur. heeh. Jadi kepingin sekali, kepingin cita-citanya kenapa orang bisa insinyur, kenapa Iya. orang bisa doktorandus. Kemudian suatu saat setelah saya selesai S1, jadi saya juga sudah menulis di dinding, ya Allah, suatu ketika bisa enggak saya bisa memperoleh magister dan doktor. Oke. Dan alhamdulillah saya bisa mencapai gelar magister dan gelar doktor. Dan itu impian saya, dan guru besar adalah
sebenarnya impian semua orang ya, Ya, impian semua ya. orang termasuk saya. Kami pendidik di perguruan tinggi itu memang jabatan tertinggi akademik itu adalah guru besar. Hmm. Dan saya mempunyai impian sejak saya masuk bekerja sebagai dosen itu punya niat suatu saat jika saya bisa doktor, saya berniat untuk mengejar impian saya melalui kerja saya itu penelitian, pengabdian pada masyarakat, kepingin ya punya cita-cita, punya impian menjadi guru besar. Guru besar. Ya. Masih punya impian lagi ke depannya? Hmm, impian saya adalah mendorong sahabat-sahabat saya, teman-teman dosen kami di Universitas Muhammadiyah Kupang atau dimanapun, bagi saya itu sebenarnya eh, tidak sulit-sulit amat, tetapi yang penting kerjanya disiplin. Jadi kita disiplin mengajar, tapi juga disiplin dalam melakukan mengelola waktu untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan di situ kita kumpul angka kreditnya. Jika sudah sampai pada waktunya kita ajukan. Tapi jangan tunggu mesti sampai ke profesor. Jadi kalau dari asisten ahli ya kita ajukan secara berjenjang. Sehingga kita tidak ya ambisi sih, tapi keinginan, tapi jangan terlalu memaksa. Apa yang kita bisa peroleh jika masih memenuhi angka kredit untuk jenjang pangkat tertentu, kita ajukan dulu sampai di situ. Jadi jangan misalnya kita karena sudah di lektor 3C kepingin mau langsung ke profesor. Hmm. Itu bisa juga, tidak ada yang kalau ketentuan undang-undang membolehkan kenapa tidak? Ketentuan peraturan membolehkan kenapa tidak? Tetapi kita harus mikir yaitu kemampuan kita dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam melakukan riset, kemudian publikasi dalam jurnal-jurnal yang terindeks menurut ketentuan pemerintah atau Kemendikbud layak atau tidak diterima dengan angka kredit tertentu. Itu yang penting. Jadi harapan terbesar dari saya ke depan adalah mimpi-mimpi saya agar di Universitas Muhammadiyah Kupang ini jangan hanya saya yang guru besar. Oke. Ada dosen-dosen lain yang saya adalah orang pertama yang tentunya kita akan terus mendorong, apalagi posisi kami sebagai rektor ini terus mendorong agar dosen-dosen kami juga terus melakukan riset-riset Ya. dan mereka jangan terlena dengan hanya mengajar saja ya, tapi bagaimana melakukan penelitian, melakukan pengabdian dan semua itu dipublikasikan ya, Baik. dipublikasikan ke berbagai jurnal internasional maupun jurnal nasional yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya. Itu yang penting. Yang berikut kita juga terus mendorong agar seluruhnya di Indonesia ya, dosen-dosen di Indonesia yang memiliki kesempatan dan kemampuan, saya kira tidak menutup kemungkinan. Semua mereka bisa, semua orang bisa, tetapi harus bekerja ya, uh, bekerja dalam artinya kita mendidik, mengajar dengan teliti, dengan rajin, dengan penuh kesyukuran dan kedisiplinan. Kemudian juga kita juga melakukan penelitian dan pengabdian juga dengan penuh kedisiplinan dan penuh kesyukuran sehingga itu bisa memberikan keberkahan tersendiri bagi kita dan tentu saja masyarakat Nusa dan bangsa. Dan kemudian kalau angka kreditnya cukup, silakan untuk diajukan kepada institusi yang berwenang. Saya melalui LD2DT kemudian ke Kemendikbud pusat. Jadi saya kira tidak ada yang sulit, tinggal bagaimana motivasi dari semua teman-teman, sahabat, ya dosen yang punya profesi sama dengan saya ini agar terus mengemban karier melalui pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, cukup komplit ya Iya, penyampaian Bapak pagi hari iya, ini. terima kasih. Boleh mendorong Iya, rekan-rekan rektor yang iya, lain, iya, dosen-dosen yang lain iya, untuk bisa iya, mencapai iya, cita-cita impian seperti iya, Bapak iya. ya. Bapak, mungkin ada pesan atau harapan kepada rekan-rekan rektor atau Mm, dosen mm, dan juga mahasiswa atau iya, sarjana-sarjana yang iya, kemarin juga baru iya, iya, dikukuhkan mm, gitu. Bapak bisa memberikan suatu statement atau suatu iya, kalimat iya, motivasi bagi iya. mereka. Jadi ke depan tentu akan berbeda jauh dengan kemarin atau ke belakang. Ketika saya masih kecil, ketika saya masih sekolah dulu, pekerjaan itu mencari orang. Ya, banyak pekerjaan banyak sekali dan tidak terspesialisasi seperti sekarang Iya. ini. Di abad modern ini kita masuk abad 21 dan seterusnya itu pekerjaan sudah terspesialisasi. Artinya tidak hanya sekedar orang memperoleh kualifikasi tapi dia harus memiliki kompetensi atau punya nilai lebih yang lain sehingga dia memiliki daya saing atau unggul terhadap satu dengan yang lainnya. Dan pekerjaan ke depan ini makin sulit dan oleh karena itu jika setiap orang ya terutama para mahasiswa itu ketika mereka mengejar impian mereka dengan kualifikasi mereka juga
harus menambahnya dengan kompetensi. Kompetensi itu sebenarnya sudah ada dalam kurikulum, ya di S1 itu 147 SKS, tetapi perlu ada tambahan. Misalnya tambahan itu adalah misalnya penguasaan teknologi informasi, jadi komputerisasi. Dan komputer itu bukan hanya sekedar mengetik, tapi bagaimana menguasai program-program dalam komputer dan mendesain-desain dan berbagai macam fitur-fitur yang lainnya. Kemudian yang berikut juga, selain penguasaan terhadap program komputer, mereka juga kemampuan berbahasa Inggris, merasa. Nah, ada 6 bahasa internasional ini yang ke depan yang mungkin perlu kita tingkatkan, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, kemudian Mandarin, kemudian Rusia, kemudian Spanyol, ya. Jadi kurang lebih ada 6 bahasa yang merupakan bahasa internasional atau bahasa di akun PBB. Dan pasar kerja ke depan membutuh kemampuan berbahasa. Apalagi kita bekerja di luar negeri, ya. Misalnya kalau kerja di Timur Tengah, tentu harus bahasa Arab misalnya. Tapi kalau di Asia Timur misalnya harus menguasai bahasa Jepang, bahasa Cina. Karena Cina ini cukup besar, ya. Hampir 1,5 miliar penduduk dunia, dan negara-negara yang menggunakan bahasa Mandarin ini kan negara-negara maju, dan sehingga tenaga kerja kita atau lulusan dari berbagai perguruan tinggi termasuk kami di Universitas Muhammadiyah Kupang juga, saya kira kita perlu ke depan perlu mendorong seperti itu sehingga orang-orang kita yang bekerja di luar negeri atau dimanapun tidak mengalami kesulitan. Jadi memang pasar kerja ke depan akan penuh daya saing, tapi kalau mereka alumni para mahasiswa kita atau mahasiswa-mahasiswa ini menyiapkan bekal dari sekarang, saya kira dengan sangat mudah, ya, yang saya sebut tadi. Kemudian yang berikut untuk tahun 2045 ini kan Indonesia memasuki generasi emas atau generasi yang sangat fenomenal di situ. Sebab apa? Karena di tahun 2045 ini secara demografis usia anak muda, usia muda atau usia produktif itu jauh lebih besar, hampir sekitar 65-70% itu dikuasai oleh usia muda dan usia penuh produk. Nah, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Artinya mereka yang kemarin sudah hari ini, jadi kita hitung sekitar 20-25 tahun ke depan merupakan sangat produktif. Saya sendiri secara pribadi, ya, saya tamat tahun 93, itu berapa 20 hampir 30 tahun itu baru sangat produktif, baru produktif dan terbukti, ya. Saya meraih guru besar itu hampir 20 lebih tahun, ya. Artinya generasi emas kita ini dihitung dari sekarang jadi lagi sekitar 20 tahun lebih, 20 tahun ke depan. 22 tahun ke depan atau 20 berapa tahun ke depan. Dan saya kira itu kesempatan untuk mereka, dan oleh karena itu mereka selain mengajar kualifikasinya jenjang S1, S2 maupun S3, tapi kompetensi keilmuan itu, ya, isinya harus mereka kuasa. Lalu dibekali dengan tadi yang saya sebut sisi dari aspek bahasa, penguasaan bahasa, karena itu menyangkut pasar kerja. Dan yang kedua menyangkut komputerisasi, karena era ke depan adalah era digitalisasi, dan itu membutuhkan keterampilan seperti itu. Dan saya kira semua anak-anak muda kita, generasi milenial kita mampu melakukan itu. Dan saya optimis bahwa tahun 2045 adalah bonus demografis yang sangat baik, dan saya kira kaum milenial akan mengukir prestasi di masa itu. Dan pemimpin ke depan, ya, pemimpin di Republik ini, ya, tahun 2045 ya mereka yang sekarang ini, yang tamatan-tamatan yang sekarang di seluruh Indonesia ini, ya, jadi sekitar lagi 20-an tahun atau itu mereka sudah produktif. Itu antara umur 45 sampai mendekati 50. Dan itu sangat produktif. Saya kira kita beri kesempatan seluas-luasnya, dan saya juga mendorong agar generasi muda atau alumni, para mahasiswa atau alumni kami, ya, jangan berpuas diri, ya, raihlah prestasi mungkin dia dengan sekuat tenaga, tapi ingat bekerja dengan tulus ikhlas, penuh kesabaran karena tantangan kerja ke depan itu cukup rumit dan sulit, dan itu butuh kesabaran, kemudian butuh ketekunan, dan juga tunjukkan disiplin yang tinggi, etos kerja yang baik, serta berkarakter yang luar biasa. Baik, luar biasa Pak Prof, Iya, ya, terima hari kasih ini banyak. memberikan motivasi Iya, kepada iya, kita semua iya, tentunya. terima kasih. Oke, pemirsa, raihlah cita-cita setinggi Iya, mungkin, dan ketika diberi ruang dan waktu, pakailah waktu yang ada. iya. Dan seperti Pak Prof sudah mewujudkan itu. Amin. Terima Iya, kasih, iya. salam. Terima kasih. Terima Iya. kasih Pak Prof. Terima kasih, Bu. Ya, terima